Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Internet of Things. Di sini kami ingin mempresentasikan judul tugas kami, yaitu implementasi Internet of Things untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Slamet Harjo, dan ini kedua teman saya. Yang pertama, nama saya Faria Rizal. Nama saya Harun. Yang pertama ada abstrak. Banyak penggunaan gas LPG pada sektor rumah tangga menjadi salah satu dari beberapa alternatif dalam pemanfaatan energi, namun dalam proses pemanfaatannya sering terjadi kesalahan prosedural penggunaannya. Metode yang digunakan dengan melakukan kajian dokumen, perancangan dan pengujian serta analisis terhadap alat yang dibuat, dihasilkan rancangan alat yang dapat mendeteksi kadar gas LPG berbasis Internet of Things. Selanjutnya ada pendahuluan. Banyak pengguna gas LPG pada sektor rumah tangga menjadi salah satu alternatif dalam pemanfaatan energi alam, namun dalam proses pemanfaatannya sering terjadi kesalahan. Dengan kondisi itu maka perlu dibuat sebuah alat peringatan dan penjagaan dini agar udara yang terkontaminasi akibat kebocoran gas bisa mengalir keluar. Selanjutnya ada tujuan pembuatan IoT. Tujuannya itu untuk merancang alat dan memantau kandungan gas yang sudah terbakar di udara dengan aplikasi Blink sebagai pemberi informasi. Selanjutnya ada fungsi hardware dan software. Hardware modul ESP32 salah satu fungsinya itu salah satu kit microcontroller untuk membuat perangkat IoT. Lalu ada sensor MQ2, merupakan sensor gas yang berfungsi mengetahui konsentrasi gas LPG. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer berfungsi untuk memanggil dan memberitahu pengguna. Selanjutnya ada hardware koneksi internet atau wifi, berfungsi untuk menghubungkan. Lalu ada kabel jumper yang berfungsi menghubungkan beberapa breadboard dan menghubungkan antar titik pada PCB single slide, dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan jalur rangkaian. Selanjutnya ada fungsi hardware. Yang pertama ada fungsi software. Yang pertama ada software Blink yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan ESP32. Lalu ada Arduino IDE sebagai text editor untuk membuat, mengedit dan juga memvalidasi kode program. Bisa juga digunakan untuk mengupload ke board Arduino. Selanjutnya langkah-langkah pemasangan hardware. Yang pertama, koneksikan PCB ke dalam breadboard. Kedua, sambungkan slot VCC sensor MQ2 ke dalam row pin pada PCB. Ketiga, sambungan slot GND sensor MQ2 ke dalam GND pin pada PCB. Keempat, sambungan slot AO sensor MQ2 ke dalam 34 pin pada PCB. Kelima, setelah semua kabel jumper tersambung pada slot PCB dan sensor, lalu dikoneksikan ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB. Selanjutnya langkah mengatur Blinknya. Pertama, buka aplikasi Blink, lalu pilih new project. Kedua, pilih device yang digunakan, yaitu ESP32 dev board, lalu klik create. Ketiga, setelah selesai kita akan mendapatkan token melalui email. Setelah itu yaitu memilih. Keempat, selanjutnya yaitu memilih widget box. Kelima, widget box yang dipilih pada notifikasi pengukur atau gauge. Selanjutnya keenam, setting pengukur, pilih input menjadi V1, lalu ganti ukuran menjadi 4053. Selanjutnya yang terakhir, inilah tampilan widget box yang sudah jadi. Setelah mengatur Blink, selanjutnya kita akan membuat program pada Arduino. Pertama, kita menginstal Blink library, lalu install ESP32 development board. Udah. di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Harun. Setelah semua kebutuhan sudah terinstall, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan token yang sudah dikirim melalui Gmail tadi, lalu mengganti SSID beserta password sesuai dengan jaringan internet yang kalian pakai, serta mengatur nilai maksimal kadar gas yang membuktikan bahwa ada kebocoran gas. Nah, setelah semua selesai, maka upload program. Selanjutnya, inilah tampilan dari testing saya. Di sini saya sudah menguji dan
terjadi gasnya kebocor. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yang dapat diambil yaitu alat yang dirancang mampu mendeteksi kenaikan kandungan gas dalam kondisi udara tidak bergerak serta mampu melaporkan secara kontinu. Data berhasil dikirim ke server Blink dan berhasil diambil kembali sehingga sistem ini telah memenuhi kaidahnya. Adapun saran dari hasil pembangunan sistem dan pengujian alat ini adalah penggunaan IoT sebagai salah satu teknologi pendukung aktivitas manusia perlu dikembangkan lagi, mengingat manusia sangat tergantungan kepada teknologi dan internet. Yang kedua, lebih baik menggunakan modul komunikasi yang menggunakan wireless dan digabungkan dengan modul GSM. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.